Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Makuranta dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 23. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum 1 TLC. Nah, di praktikum 1 kita akan melakukan blocking telnet dan FTP. Pertama yang diperlukan untuk praktikum kali ini adalah OS Debian 10 dan Windows 7. Sebenarnya Windows 7-nya kita memerlukan dua untuk client 1 dan client 2. Namun di sini saya hanya akan menggunakan satu karena untuk mengurangi lag. Jadi nanti IP-nya akan saya ganti-ganti sesuai dengan topologinya. Nah, pertama-tama kita nyalakan dulu Debian-nya. Nah, sebelumnya untuk Debian, adapter pertama menggunakan virtual host only dan adapter kedua menggunakan internal network. Sedangkan di Windows 7 menggunakan satu adapter saja, yaitu internal network. Kita tunggu proses ini ya. Nah, ini masih. Sambil menunggu proses booting, kita pertama-tama harus melakukan sharing jaringan WiFi terlebih dahulu. Kita buka control panel. Mohon maaf agak lag. Kita pilih Network and Sharing Center. Kita tunggu. Nah, di sini kita masuk ke Change Adapter Setting. Kemudian pada WiFi, klik kanan. Kemudian pilih Properties. Nah, di Properties kita pilih yang sharing ini. Bentar, masih loading. Nah, kita pilih sharing. Kemudian ini beri tanda centang, dan untuk network connection-nya pilih yang virtual host only Ethernet sesuai dengan Ethernet yang digunakan. Sudah oke. Kemudian selanjutnya masuk ke yang virtual host only Ethernet-nya. Kita akan mengatur IP-nya di sini. Nah, di sini untuk internetnya kita akan menggunakan IP 20.42.5.254 dan get subnet max-nya 255.255.255.0. Oke. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke Debian-nya, login dengan menggunakan root, passwordnya simpan. Kemudian langkah pertama kita masuk ke nano etc network interface. Nah, untuk pengaturan IP-nya di sini untuk endpost 3 yang terhubung dengan internet menggunakan IP 20.42.5.23 sesuai nomor absen saya, dan gateway-nya 20.42.5.254 sesuai dengan IP yang digunakan tadi di internet. Sedangkan untuk endpost 8 yang terhubung ke klien nantinya menggunakan IP 192.168.23.1 dengan netmax 255.255.255.0. Jika sudah, kita langsung saja keluar data.x, kemudian kita restart. Oke, restart. Nah, kita tunggu restartnya. Jika sudah, sekarang kita coba IP A. Nah, di sini IP-nya sudah masuk ya, 20.42.5.3. Sekarang kita coba ping ke 888 atau internet. Nah, TTL. Kita coba juga ping ke google.com. Nah, juga TTL. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi klien. Namun sebelum masuk klien, kita masuk dulu ke nano etc sjs ctl.com.
Nah, di sini hilangkan tanda pagar pada net.id v4.ip underscore forward sama dengan 1. Nah, jika sudah dihilangkan, kita keluar lagi ctrl X, kemudian kita ketikkan sjsctl main p. Nah, di sini sudah berjalan ya. Net.ip forwardnya ini digunakan untuk meneruskan internet. Hanya kita akan meneruskan internet dari Debian ke klien. Saya menggunakan perintah iptables main nat main a post routing main s. Nah, di sini saya akan menggunakan IP dari klien saya. Nanti IP 23.10/4 c masquerade. Untuk titik 10 adalah klien 1 dan klien 2 kita menggunakan 5. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa ceknya dengan mengetikkan iptables mt nat main elsa. Nah, di sini sudah berjalan ya masquerade ya. Nah, jika sudah, sekarang kita bisa melakukan konfigurasi IP pada klien. Nah, ini kita akan mengatur seolah-olah pada klien 1, masuk ke control panel, masuk ke network and internet, masuk ke network and sharing center, pilih change adapter setting, klik kanan, pilih properties, tunggu sebentar. Nah, pilih yang internet version 4, klik properties. Nah, di sini untuk klien 1 menggunakan IP 192.168.23.10 dengan default gateway 192.168.23.1, yaitu IP endpoint 8 Debian yang terhubung dengan klien ini. Jika sudah, klik OK, kemudian close. Nah, di sini kemudian kita bisa langsung buka CMD. Kemudian kita akan coba ping ke google.com untuk melihat apakah sudah mendapatkan koneksi internet. Nah, ini sudah mendapatkan koneksi internet ya, karena tadi sudah di-share. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan klien 2. Nah, untuk klien 2 caranya sama, masuk ke control panel, pilih network and sharing center, pilih change adapter setting, kemudian klik kanan, pilih properties, kemudian pilih internet protocol version 4 properties. Nah, ini untuk klien 2 menggunakan IP 23.5. Jika sudah, klik OK, close. Kita juga sama, kita cek koneksi internetnya dengan menggunakan CMD. Kita ping ke google.com. Nah, juga sudah TTL. Berarti untuk kedua klien sudah mendapatkan akses internet. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk FTP dan telnet dan web browser atau web server. Nah, tapi sebelumnya kita lakukan tes konektivitas terlebih dahulu. Kita akan coba ping melalui router, ping ke 192.168.23.5 atau klien. Nah, TTL. Kemudian selanjutnya kita ping ke server internet 20.42.5.254. Nah, juga TTL. Selanjutnya kita ping ke 20.42.5.23. TTL juga. Kemudian yang terakhir kita ping ke 888. Nah, juga TTL. Selanjutnya kita coba ping juga dari klien. Masuk ke klien lagi. Kita coba ping ke
20.42.5.23 TTL, kemudian ping lagi ke 20.42.5.254 TTL juga, kemudian ping lagi ke 192.168.23.5 TTL juga, kemudian ping ke terakhir ping ke 888. Nah, TTL juga. Selanjutnya kita akan menginstal telnet, FTP, dan web server. Masuk ke Debian, ketikkan apt get install apache 2 pro ftpd dan telnet-d. Enter, kita tunggu. Nah, karena sebelumnya saya sudah menginstal, maka tampilan seperti ini sudah terinstall. Kemudian selanjutnya kita langsung saja cek ke klien untuk web server, FTP, dan telnetnya. Kita akan ceknya melalui klien 2. Jadi di klien 2 semua aplikasi seperti telnet, FTP, dan web server bisa diakses, sedangkan di klien 1 hanya web server yang bisa diakses. Nah, pertama kita akan cek untuk websitenya. Masuk ke web browser pada klien 2, ketikkan 192.168.23.1 yaitu IP dari server Debian yang web server. Enter. Nah, di sini web servernya berjalan ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke FTP, buka file manager, kemudian ke network, langsung saja ketikkan FTP. Nah, ini ada 1.2/192.168.23.1. Enter. Nah, ini FTP-nya sudah jalan juga. Kemudian selanjutnya untuk telnet. Nah, untuk telnet kita akan mengaktifkannya terlebih dahulu. Masuk ke control panel, kemudian pilih programs. Pada program pilih programs and features, kemudian pilih yang turn Windows feature on or off. Kita tunggu sebentar. Saya akan jeda dulu untuk menghemat waktu. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita cari telnet. Nah, ini telnet client dan telnet PC kita centang. Nah, jika ini sudah tercentang, klik OK. Kemudian kita langsung saja buka melalui CMD client 2. Kita langsung saja ketikkan telnet, lalu ikuti dengan IP dari server Debian yaitu 192.168.23.1. Nah, kita akan langsung bisa mengakses telnetnya, lalu kemudian masukkan usernya. Nah, sudah bisa. Kemudian selanjutnya berarti untuk klien 2 semua bisa diakses mulai telnet, FTP, dan web server. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan rules firewall agar di klien 1 telnet dan FTP tidak bisa diakses. Kita clear dulu. Nah, di sini kita akan masukkan perintah iptables main A input, kemudian main S, lalu masukkan IP yang akan IP kliennya akan diblokir akses telnetnya FTP-nya 24 main D 0/0 main deport main J deport telnet main J dropnya ini huruf besar ya. Oh, maaf ada yang terlewat. Main D00. Oh ya, ini spasi main P PJP.
Nah, mohon maaf tadi terjeda. Untuk selanjutnya, untuk blok FTP kita tinggal mengganti saja deport telnet ini dengan deport FTP. Enter. Nah, sudah bisa. Kemudian untuk melihat apakah konfigurasinya sudah masuk, kita ketikkan perintah iptables maintain input. Mohon maaf, yang betul adalah iptables main L besar input. Nah, di sini sudah masuk ya, targetnya drop dan ini IP address-nya. Kemudian yang di drop adalah telnet dan FTP. Kemudian kita kembali lagi ke klien 1 karena yang tidak diperbolehkan mengakses adalah klien 1. Tidak diperbolehkan mengakses telnet dan FTP. Nah, ini sudah masuk ke klien 2. Mohon maaf, maksud saya klien 1. Jadi di sini klien 1 tidak bisa mengakses telnet dan FTP karena sudah di drop. Kita coba IP config dulu untuk melihat. Nah, ini klien 1 ya 23.10. Kita kemudian masuk saja ke telnet, ketikkan telnet 192.168.23.1. Kita tunggu. Nah, ini tidak langsung masuk. Seharusnya jika telnetnya tidak di drop, maka bisa langsung masuk ke telnet. Kita tunggu saja, masih connecting. Nah, ini terdapat call not open connection to the host on port connect failed. Nah, berarti telnetnya sudah tidak bisa diakses pada klien 1. Kemudian selanjutnya kita masuk ke FTP, kita coba cek FTP-nya apakah tidak bisa diakses juga atau masih bisa diakses. FTP kita pilih yang 23.1. Nah, ini juga seharusnya jika bisa diakses FTP-nya maka akan langsung muncul halaman untuk login ke FTP, tapi ini lama dan proses loading terus, berarti bisa disimpulkan kalau FTP-nya pada klien 1 juga tidak bisa diakses karena sudah di blok. Namun kita tunggu saja sebentar. Nah, karena loadingnya lama berarti bisa disimpulkan bahwa FTP-nya juga tidak bisa diakses. Kita tutup saja. Nah, ini network not responding, jadi FTP-nya tidak bisa diakses juga. Kita tutup, close the program. Kemudian selanjutnya kita akan buka web server. Di klien 1 web server tidak diblok, berarti di klien 1 maupun klien 2 web server bisa diakses. Langsung saja ketikkan 192.168.231. Nah, bisa diakses ya, berarti yang terblok hanyalah FTP dan telnet sesuai dengan rules firewall yang sudah kita atur sebelumnya. Di sini, ini ya. Nah, mungkin sekian praktikum 1 tentang fungsi firewall pada jaringan internet. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.